Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tsumma amma ba'd. Ya, melanjutkan pembacaan atau pembahasan buku saya Sari Parenting Nabawiyah berjudul Remaja Antara Hijaz dan Amerika, Panduan Penyiapan Masa Balik, karya Ustadz Budi Al-Azhari LC. Sekarang kita masuk ke halaman 18. Ya, subjudulnya berbunyi masa remaja atau pubertas adakah? Saya yakin banyak yang kaget dengan judul ini. Jangan-jangan ada yang menganggap bahwa judul ini menunjukkan tidak fahamnya penulis tentang usia tahapan perkembangan. Tentu tidak sama sekali. Mari kita urai. Karena tulisan ini berdasarkan berbagai penelitian dan kajian ilmiah. Lebih dahsyat lagi, tulisan ini berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah, ya, diambil dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat menarik tulisan Dr. Khalid Ahmad Ash-Shantut, ya, dalam bukunya Tarbiyatus Syabab Al-Muslim lil Aba wa Du'at. Ya, pendidikan pemuda muslim bagi para orang tua dan dai. Sebagai karya seorang ahli pendidikan, tulisan sebanyak 123 halaman, ya, versi Word-nya, itu menggabungkan antara kedalaman ilmu pendidikan, landasan syar'i yang kuat, kajian ilmiah para pakar muslim dan non-muslim, serta penelitian lapangan dan pengalaman. Jadi insyaallah luar biasa begitu. Di pasal 2 tulisan tersebut, Ash-Shantut memberi judul Syabab bukan Murahaqah. Setelah mengkaji di pasal ini, beliau menyampaikan dengan tegas, sudah waktunya kita membuang istilah murahaqah, ya, remaja, dan menegaskan bahwa istilah yang jelas dipakai oleh Nabi adalah asy-syabab, pemuda. Ini bukan sekedar pembahasan tentang istilah, tetapi ada nilai di balik istilah yang membuatnya menolak hal tersebut. Apa sebenarnya murahaqah? Kata al-murahaqah dalam bahasa Inggris adalah the teenagers. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan usia remaja. Al-murahaqah dalam kamus Arab bermakna kedunguan dan kebodohan, kejahatan dan kezaliman, serta gemar melakukan kesalahan. Ini kan ngeri sekali. Dari segi maknanya saja sudah mengerikan. Nampak jelas bahwa Arab yang kalah peradaban dari orang-orang barat saat ini ikut menamai usia emas dalam sejarah Arab dan Islam itu dengan istilah yang bermakna sekacau itu. Jadi hanya ikut-ikutan karena merasa kalah peradaban begitu. Ya, padahal tidak. Karena memang dalam berbagai definisi para ahli pendidikan dan psikologi saat ini, usia remaja identik atau diidentikan dengan kekacauan, keguncangan, dan kenakalan. Di usia ini ada pembahasan tentang pubertas. Istilah tersebut jelas hadir dari konsep belakangan, ya, bukan dari konsep Islam tentunya. Inilah akar kata pubertas, ya, berikut definisinya. Menurut Monks, pubertas adalah berasal dari kata puber, yakni pubescere atau cara bacanya itu, yang artinya mendapat pubes atau rambut kemaluan, yaitu suatu tanda kelamin sekunder, ya, tanda kelamin sekunder yang menunjukkan perkembangan seksual. Kemudian Ruth, ya, dalam Harlock menyampaikan, pubertas merupakan suatu tahap dalam perkembangan di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi. Ternyata kata puber mempunyai makna asli rambut kemaluan. Nah, selanjutnya digunakan untuk menandai fase mulia dari kehidupan manusia ini. Dengan sayang sekali. Sebab itu sangat jelaslah bahwa peradaban barat memang peradaban yang hanya melihat fisiknya saja. Ya, casing luarnya saja. Ya, ruhiyahnya enggak ada. Ya, jadi kering. Itulah mengapa pembahasan yang kita dengarkan tentang kedewasaan tidak lebih dari pembahasan biologis manusia.
kemudian sibuk mencari celah dan tips untuk menjelaskan hal ini pada usia anak-anak muda kita. Bacalah salah satu tulisan dari byhealth.com tentang pubertas berikut ini. Ini langsung saya bacakan artinya saja supaya lebih ringkas, cepat. Ya. Hormon ketidakstabilan terkadang meningkat dan menghasilkan perubahan emosi lagi. Berikut adalah perubahan emosi yang sangat mungkin dialami pada periode pubertas. Tentunya ini terkait dengan teori sana, ya, bukan teori Islam. Anda mungkin mengalami kebingungan, itu yang pertama. Kemudian Anda mungkin menjadi sangat emosional. Anda mungkin merasa sedih. Anda mengalami perubahan mood yang intens. Anda menjadi sangat sensitif. Anda menjadi mudah marah dan kehilangan kontrol emosi. Anda merasa bukan bagian dari keluarga, teman, dan lain-lain. Anda mengalami masalah di sekolah. Anda bisa jadi menanyakan pada diri sendiri apakah normal merasakan apa yang Anda rasakan begitu. Ya, normal merasakan hal-hal di atas. Anda akan mengalami beberapa atau bahkan sebagian besar gejala perubahan emosional ini. Itu terjemahnya. Kemudian, bukankah sebuah gambaran yang sangat buruk tentang fase ini? Fase yang dinyatakan penuh dengan masalah. Keadaan menjadi lebih buruk lagi ketika para ilmuwan hari ini berlama-lama membahas hal yang menakutkan keluarga-keluarga muslim ini. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, ya BKKBN, pada tahun 2003, nanti kita bisa cek, menyebutkan pembagian fase remaja dengan berbagai permasalahannya. 1. Masa remaja awal usia 10-12 tahun. 2. Masa remaja tengah 13-15 tahun. 3. Masa remaja akhir 16-19 tahun. Ya, semua fase itu dijelaskan lengkap dengan ciri setiap fasenya, dengan data-data ilmiah dan permasalahan yang dihadapinya. Lagi-lagi masalah yang tergambarkan ya justru menakut-nakuti para orang tua. Tidakkah kita melihat dengan kacamata Islam? Lihatlah masa remaja akhir yang baru berakhir pada usia 19 tahun. Padahal kita semua tahu usia tersebut adalah usia emas dan saat generasi muda muslim telah memiliki karya mulia di tengah masyarakat luas, bahkan sebelum usia itu. Dan itu tergambar ya di kisah atau sejarah Islam. Ya, contohnya saja seperti Usamah bin Zaid begitu, ya radhiyallahu anhu, beliau itu radhiyallahu anhuma itu ya pada usia 19 tahun, ya kurang lebih 19 tahun itu didapuk oleh Rasulullah untuk menjadi panglima, ya panglima perang. Ya di bawahnya ada para sahabat yang mulia begitu. Ini kalau nggak salah bukan pada masa Rasulullah, ngapunten, tapi di masa Sayyidina Abu Bakar ya. Ya, wallahu a'lam. Yaitu itulah mengapa Rasulullah tidak pernah menyebut fase ini. Beliau mempunyai istilah sendiri yaitu asyabab. Kata ini dalam bahasa Arab mempunyai akar makna yaitu kekuatan baru, indah, tumbuh, awal segala sesuatu. Subhanallah. Rasul langsung yang memilihkan bagi kita istilah untuk fase ini dengan makna penuh optimisme dan positif, ya, penuh harapan. Setelah para pakar muslim di bidang pendidikan mengkaji tentang hal ini, ternyata disimpulkan bahwa keguncangan dan kenakalan di usia ini bukan merupakan hal yang pasti dan harus dilalui oleh anak-anak kita. Ya, contohnya pendapat yang disampaikan oleh Dr. Majid Irsan Al-Kailani dalam Falsafatut Tarbiyah Al-Islamiyah. Beliau berkata, adapun al-murahaqah bukan merupakan fenomena yang harus terjadi pada perkembangan usia manusia. Ini merupakan masalah yang mungkin dihindari sama sekali dalam kehidupan setiap pribadi. Al-murahaqah adalah atau merupakan penyakit dari berbagai penyakit masyarakat kapitalis. Ya, jelas sekali. Kemudian hal yang serupa disampaikan oleh Dr. Abdurrahman Al-Aisawi
ya, dalam bukunya Psikologiyah Al-Murahik Al-Muslim Al-Mu'asir. Beliau menyampaikan pertumbuhan seksual di usia al-murahaqah tidak mesti menyebabkan krisis, tetapi sistem masyarakat hari inilah yang bertanggung jawab terhadap krisis al-murahaqah, sebagaimana yang disampaikan oleh Margaret Mead, yaitu di masyarakat sederhana fase remaja ini tidak ada. Seseorang berpindah dari usia kanak-kanak menuju usia dewasa secara langsung setelah upacara tradisional tertentu. Ini kurang jelas ya, kalimatnya begitu, mohon maaf. Teranglah bahwa fase remaja seharusnya tidak ada dalam perjalanan hidup pemuda Islam. Bahkan Al-Aisawi menuliskan salah satu judul dalam bukunya tersebut, Mitos Badai, ya, yang dimaksud adalah usia remaja. Senada dengan hal tersebut, Dr. Khalid Ahmad Asyantut dalam Tarbiyatus Syabab Al-Muslim lil Aba wa Du'at yang tadi sudah kita sebutkan, juga menyebut al-murahaqah itu sebagai penyakit jahiliyah kontemporer. Jadi penyakit jahiliyah yang terjadi pada masa sekarang. Kemudian ini menarik, Zionis di balik semua ini. Sebenarnya yang disuguhkan dan dipaksakan agar kita memandang anak muda kita seburuk itu adalah fakta kerusakan generasi muda Amerika, seperti yang disodorkan oleh para peneliti Amerika, bukan data pemuda Muslim. Kamal Dasuki dalam An-Numu At-Tarbawi Litifli wal Murahik menjelaskan, bisa jadi wabah musibah terbesar tentang penyakit jiwa pada remaja adalah penelitian yang dilakukan oleh Rosen dan rekan-rekannya pada tahun 1962, di mana mereka mengumpulkan daftar anak-anak yang sakit di Amerika rentang usia 10-19 tahun. Mereka mengumpulkannya dari 788 klinik jiwa. Ternyata dari 54.000 remaja yang mengalami sakit jiwa, 3% saja yang dianggap tidak mempunyai kegoncangan otak. 20% yang lain belum diperiksa dikarenakan sebab yang tidak diketahui. Dan 77% remaja sakit. Inilah data yang dijadikan acuan dunia. Sayangnya kita memandang anak-anak muda Muslim seperti anak-anak muda mereka. Disinilah awal musibah ilmiah, ya, tentang usia remaja itu, yang akhirnya kan berlanjut pada musibah-musibah yang ya setelahnya. Kemudian Muhammad Khalifah At-Tanusi dalam bukunya Protokolat Zionis, ya, panduan-panduan Zionis. Zionis itu pergerakan kaum Yahudi untuk menguasai dunia. Ya, di sana beliau membongkar rencana jahat Zionis seputar hal ini. Ini hanya nukilan sekilas saja dari buku beliau. Di antara orang-orang Kristen, mereka telah disesatkan oleh khamr. Para pemuda mereka berubah menjadi gila di usia awal. Jadi mereka juga memusuhi orang Kristen, apalagi Islam. Hal ini merupakan hasil para wakil kita, pengajar, pendidik di rumah-rumah kaya. Ya, pendidik di kemudian di rumah-rumah kaya, para penulis kita dan siapapun yang mendukung, juga para wanita kita, ya, wanita kita di tempat-tempat pesta. Jadi ini naudzubillah, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tua atau pendidik umpamanya, atau orang yang punya tanggung jawab mendidik, itu malah justru tanpa terasa ya mengikuti dan mengajarkan ajaran-ajaran yang mereka sampaikan kepada generasi muda, padahal itu tidak mereka ajarkan kepada anak-anak mereka sendiri. Ya, karena memang itu digunakan untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Ya, akhirnya kemudian dikatakan di sini, kepada merekalah disematkan apa yang disebut dengan wanita masyarakat dan ambisi berbuat kerusakan serta kemewahan. Jadi yang ada nanti akhirnya hanya dunia dan materi. Ya, spiritualnya kering. Berdasarkan data ini dapat terlihat ternyata selama ini kita telah terperangkap oleh rencana Zionis dalam ilmu tentang remaja, sesuatu yang disengaja untuk menggiring pemikiran Muslim, pemikiran yang telah berdampak pada sikap dan tindakan.
Ya, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Untuk sementara ini kita sudah sampai di halaman 26 ya, nanti atau besok ya sesi berikutnya kita akan membacakan mulai dari 27, halaman 27 ya, subjudulnya berbunyi Remaja Hijaz. Mungkin itu dari kami. Jazakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Wa akhiran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.